Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Asy-Syuhada dan para keluarga, para asatidz, ustadzat dan ikhwan maupun akhwat yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia Allah yang amat sangat banyak diberikan kepada kita siang ini. Allah hadirkan kita di tempat yang sejuk dan indah ini. Mudah-mudahan dengan sejuknya suasana cukup hatinya yang sejuk, matanya tetap melek. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu Allah muliakan, dua tema yang akan kita sampaikan. Pertama, urgensi memakmurkan masjid. Yang kedua, memfungsikan masjid sebagai tempat ilmu dan ibadah. Namun bersama kita ada keluarga. Bagaimana merangkai dua tema mulia ini yang berbuah nanti menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun temanya masalah masjid. Daurah ilmiah ini mungkin kita fleksibelkan. Nanti saya akan menyampaikan poin, tapi izinkan nanti kalau ada saya yang bertanya bisa dijawab langsung. Saya mau tanya satu-satu. Terkait teknis, cara ataupun metode. Karena kita ini selain untuk kita sendiri, kita akan berupaya dengan ilmu yang ada untuk mengajak orang lain. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin", siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, falahu ajru, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diajaknya. Ilmu yang kita dapatkan berharap kita sampaikan dan mereka terlibat sebagaimana kita terlibat,
khususnya di dalam kepengurusan masjid. Nah, bapak-bapak, ibu-bapak muliakan, saya mau nanya sebentar. Siapa angkat tangan langsung yang terlibat sebagai pengurus masjid Asyuhada? Angkat tangan saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang saja, 6 orang, 7 orang. Oh banyak nih, 8 orang. Baik. Siapa di sini selain pengurus dia juga imam atau pernah khatib? Angkat tangan. 3 orang, 4 orang. Siapa di sini dia bukan pengurus, dia juga nggak pernah jadi imam, nggak pernah jadi khatib, cuma jadi jamaah saja? Angkat tangan, masya Allah. Siapa yang nggak masuk tiga-tiganya? Ada? Bukan jamaah, bukan imam, bukan juga pengurus. Nah, 3 hal ini, kalau posisi kita satu di antara 3 atau 3 sekaligus, maka kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Nah, jamaah muliakan, landasan syar'i kita kenapa kita harus memakmurkan masjid. 2 ayat sederhana ini adalah 2 ayat yang wajib dihafal oleh 1 DKM, kedua khatib, termasuk juga jamaah. Seperti semua harus hafal. Enggak boleh enggak hafal. Kira-kira sudah pernah melihat membaca ayat ini? Halo? Baik. Coba saya baca, mohon berkenan supaya ada semangat, ikutin saya ya. Baik. Dari ta'awuz saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. 1. Nanti pulang dari daurah harus hafal ya. Ini bekal untuk kita. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Hanya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yakin penuh dengan datangnya hari akhirat. Wa aqamas shalah, mereka istiqamah mendirikan salat.
wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dia punya jiwa yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Orang yang memiliki kriteria itu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, ayat yang berikutnya ini surat At-Taubah. Saya kira poin penting, mohon untuk kita yang diamanahkan, yang bergelar sebagai jamaah, diamanahkan juga sebagai khatib atau DKM, hafal surah At-Taubah ayat 18. Nah, ayat ini berbicara tentang apa pengertian memakmurkan masjid. Saya ambil dulu dari pendapat yang umum. Misalnya ahli sejarah Sidi Ghazalba, ini kalau kita dulu masih mahasiswa senang kalau buka buku beliau tentang masalah sejarah. Dia mengatakan masjid yang makmur atau memakmurkan masjid itu adalah semua orang terlibat untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan semuanya. Pusat kegiatan DKM, kemudian imam dan khatib, serta jamaah dalam setiap bidang kehidupan. Adanya masjid itu, kata beliau, untuk ngingatin orang supaya beraktivitas sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini peran kita sebagai DKM, sebagai imam dan khatib ke sana. Ini pendapat umum sekali. Nah, kalau kita memakmurkan masjid, contoh sederhana dalam pendapat yang tadi, maka Al-Imam Ibnu Taimiyah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang besar zaman dulu, khalifah khulafaur rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan generasi salafus saleh berikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka konsentrasi, fokus dalam mengurus masjid. Akhirnya apa? Allah wariskan kekuasaan kepada mereka. Bumi ini Allah wariskan lantaran mereka disibukkan ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan ulama pada abad ke-7, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah, saya membahasakan dan memang menjadi kebiasaan saya, kalau untuk mencari definisi itu biasanya saya kembalikan kepada tafsir. Biasanya begitu. Apa misalnya pengertian memakmurkan masjid contohnya. Karena kalau didefinisikan hanya sekedar berdasarkan kamus, itu mungkin belum sempurna. Tapi kita arahkan kepada tafsir. Nah, kita lihat tafsir ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu apa amalan dia? Sebelum kita berbicara masalah urgensi. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, orang yang memakmurkan masjid itu di antara amalannya dikatakan dia sudah memakmurkan masjid. Pertama, dia dukhuluhu, pernah masuk ke masjid. Dan ini amalan yang mudah sekali. Ternyata kalau orang masuk masjid beradab, berakhlak sebagaimana yang Rasulullah tuntun. Misalnya di antaranya dia membaca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Maka amalan dia itu, kata para ulama,
meminta kepada Allah supaya turun rahmat kepada mereka. Kalau Allah mengabulkan doa orang yang masuk masjid itu, apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Dan saat orang masuk ke masjid, malaikat dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang masuk ke masjid. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati si fulan yang masuk ke masjid. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, maafkan, ampunkan orang yang masuk ke masjid. Satu amalan saja masuk ke masjid itu selain dia dikatakan sebagai orang yang memakmurkan masjid, satu sisi dia mendapatkan doa malaikat. Saya kira kita semua sini sudah sering masuk masjid. Yang kedua, dikatakan orang mengamalkan atau memakmurkan masjid itu manakala dia wal julusu fihi, duduk di masjid. Masuk ya kemungkinan besar dia duduk. Bisa saja mungkin dia salat, bisa saja barangkali dia ngobrol, atau bisa saja dia mungkin ikut kajian dan seterusnya. Masuk masjid itu dan duduk di masjid itu bagian daripada orang yang sudah memakmurkan masjid. Kalau orang duduk di masjid, dalam hadis Imam Ahmad dijelaskan dia masuk, kemudian dia duduk, kemudian dia salat atau masuk atau salat berikutnya kemudian duduk, maka malaikat ini akan berselawat kepadanya. Bayangkan, malaikat berselawat kepada kita yang masuk, kemudian salat, kemudian duduk di masjid. Dan malaikat itu doanya sama. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosa si fulan. Ya Allah, berikan rahmat kepada si fulan. Jadi besar pengaruhnya. Baru mengamalkan dua amalan, masuk dan duduk. Nah, pendapat-pendapat yang mau saya sampaikan berikutnya ini paling tidak kita ambil dari 5 tafsir. Pertama, Zadul yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jauzi. Yang kedua, tafsir Al-Quranul Azim oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ulama pada abad ke-7. Yang ketiga, Al-Imam As-Sa'di yang tafsirnya berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Yang ketiga, tafsir Ma'alimut Tanzil atau kita kenal dengan tafsir Al-Baghawi. Yang kelima, kita menggunakan tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, sekarang yang ketiga, pengertian memakmurkan masjid itu adalah al-bina'u lahu, dia membangun masjid. Kenapa sampai keluar perkataan sabda Nabi, man bana masjidan lillahi badallahu lahu baitan fil jannah. Ini ada kaitannya dengan nomor 4. Membangun atau memperbaiki, mempercantik, memperindah, memperbagus. Saat itu pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, beliau berniat untuk memperbaiki Masjid Nabawi. Maka para sahabatnya berkomentar, karena nggak biasa orang memperbaiki masjid. Maka Utsman mengeluarkan hadis Nabi, hadis ini, siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya. Sebesar apapun kiprahnya,
dalam urusan mempercantik, memperindah, apalagi membangun, maka Allah akan balas baginya dengan surga. Syekh Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, jadi kalau kita bangun masjid sebesar apapun, contoh infak misalnya 5.000, 10.000, atau mungkin 20.000, atau mungkin yang lebih besar daripada itu, dan uang itu digunakan oleh DKM diantaranya untuk memperindah, memperbagus, untuk kenyamanan, maka kita akan mendapatkan rumah sebagaimana yang kita bangun. Artinya apa? Ya kalau kita uangnya 20.000 kira-kira gitu, diinfakkan ke masjid, nah kira-kira gimana balasannya? Ya yang jelas dia dapat rumah lah, yang jelas dapat rumah di surga. Yang kelima sekarang, pengertian memamurkan masjid ini adalah ketika dia salat di masjid. Salat di masjid. Ada dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu terkait imaratul masajid, orang yang memamurkan masjid, dijelaskan di sana dengan mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man sami'an nida bisalah, kalau ada orang menyuruh kita, muadzin, untuk ngajak kita salat, ini sudah waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib dan seterusnya, thumma lam yajib wa ya'til masjid wa yusalli, kemudian dia enggak datang ke masjid, enggak salat dia, fala salatan lahu, maka dia termasuk orang-orang yang tertolak salatnya, meskipun dia salatnya di rumah. Kalau adzan sudah berkumandang, kita enggak datang ke tempat di mana azan dikumandangkan, la salatan lahu, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak salat. Walaupun para ulama tafsir sebagian mengatakan bahwa salatnya sah, tapi pahalanya tidak sebagaimana orang yang salat di mana dikumandangkan azan. Dan dia termasuk apa? Waqad asallaha wa rasulahu, orang yang dengar azan di masjid dan dia tidak mendatangi masjid itu, dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang punya suami jangan mau suaminya durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Saat hari libur, adzan berkumandang, suami kita ada di rumah, maka doronglah suami supaya dia tidak termasuk hadis ini. Dan sama halnya juga mungkin teman-teman kita yang di perusahaan, kalau dia sholat di samping meja, di samping tempat dia kerja, padahal masjid ada di situ, dan jelas arahnya sholat, arahnya muadzin itu adalah sholat di masjid, maka dia terkena hadis ini, la salatan lahu. Bahkan dia termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Jadi sholat itu bagian daripada memakmurkan masjid. Yang keenam, berzikir. Berzikir maknanya luas. Nanti kita akan sampaikan definisi zikir ini malam insyaallah. Tapi secara umum, kalau orang berzikir di masjid, baik dia mengucapkan kalimat-kalimat zikir, atau misalnya salat, atau dia tilawah Al-Quran, maka berarti dia sudah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Tapi melakukannya di masjid Pak ya, jangan melakukannya di luar masjid.
Kalau melakukannya di luar masjid, bukan kategori ini. Yang ketujuh, orang yang memakmurkan masjid itu adalah adanya kegiatan belajar mengajar di masjid. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid." Siapa yang berangkat ke masjid, yang ia la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimahu, niatnya hanya kepingin belajar saja atau dapat ilmu untuk mengajarkan kepada orang lain, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji. Ya kan, Pak? Bapak ke masjid niatnya untuk belajar atau ada niat untuk mengajarkan lagi, pahala besar. Kita hitung-hitung matematika, kalau dari sini ke sana berangkat haji berapa rupiah kita keluar. Tapi pahala haji itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Aktif di masjid dalam rangka belajar. Insya Allah pahala kita seperti pahala haji. Ini hadisnya sahih riwayat Imam At-Tabrani. Yang kedelapan, pengertian imaratul masajid, memakmurkan masjid itu adalah tathiru, ada upaya untuk membersihkan masjid, membuat nyaman lah, atau mewangikannya, memberikan wewangian. Nah, saya kira ini tugas kita semua, ya, bagaimana masjid yang kita tempati ini bersih, nyaman, gitu kan, wangi. Apalagi kalau kita di tempat kerja kan, habis kerja ya namanya juga kerja ya, sekian bau keringat macam-macam itu. Maka penting sekali kita baik jamaah maupun asatidz maupun DKM berperan untuk menjadi orang yang memakmurkan masjid dengan cara memfasilitasi minyak wangi, atau paling tidak wangilah suasana masjid kita. Kalau wangi kan enak, rukuknya enak, sujudnya enak. Coba kalau namanya juga di tempat kerja ya, lagi takbir, biasa apa yang tercium? Ya jangan-jangan itu bau kita. Nah ini yang kedelapan. Jadi memakmurkan masjid itu selain membersihkannya, juga memberikan wewangian. Rasulullah pernah, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Imam Abu Daud, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fit dur. Rasulullah ini menyuruh kami untuk membangun masjid di pelosok-pelosok, wa antunadhafa, dan kami membersihkannya, serta wa tutayyiba, dan kami memberikan wewangian pada masjid itu. Nah, saya kira untuk yang 8 ini, poin 8 ini tidak hanya tugas OB. Kasihan dia banyak dapat pahala. Harusnya kita juga memberikan wewangian. Yang ke-9 sekarang. Pengertian imaratul masajid itu adalah siyanatuha minal adza wan najasat. Ini hampir sama nih. Kita jaga masjid kita dari najis dan kotoran. Ya mohon maaf, kita di tempat kerja orang kadang-kadang punya perasaan gak sama. Ada orang yang kebelet, ada orang yang memang dia mau ke belakang terencana. Maka tugas kita, baik kita asatidz, kita pengurus masjid, harus menjaga masjid itu dari najis dan kotoran. Nah, itu insyaallah bagian daripada imaratul masajid. Yang ke-10, ini
kaitannya dengan program nanti. Memakmurkan masjid itu adalah taharahu minasyirki warraibi. Nanti kita bikin program. Paling tidak bikin kajian arahnya kepada sini, yaitu membersihkan masjid dari kesyirikan dan sesuatu yang menyesatkan. Ya mungkin kita katakanlah bikin program, bikin kajian, bisa bulanan, silakan diatur saja. Yang diantaranya itu adalah bagaimana jamaah kita, bagaimana karyawan kita ini memiliki akidah yang sahih. Karena ini tugas kita semua, bagian daripada imaratul masajid. Kalau materi akidah sudah ada Pak ya? Surah Tauhid sudah ada? Ada. Alhamdulillah. Ini bagian daripada imaratul masajid. Yang terakhir, yang ke-11. Pengertian imaratul masajid ini adalah menghilangkan kotoran, hampir sama dia, dan perkara-perkara yang tidak nyocok untuk di masjid. Apa misalnya? Perkara-perkara yang jelas menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita DKM ini berperan penting untuk melihat gelagat jamaah kita yang kadang-kadang kreatif di dalam ibadah, ada inovasi dalam ibadah. Maka di antara tugas DKM itu bagaimana jamaah amaliyah dia harus benar-benar copy paste dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saran saya di antaranya itu adalah ada materi akhlak, ibadah dan akhlak. Ibadah dan akhlak. Misalnya fikih ibadah. Ada lagi akhlak Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, supaya kita berperan sebagai imaratul masajid, orang yang memakmurkan masjid. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi kesimpulannya bahwasanya masjid bisa kita katakan makmur atau kita berperan dalam memakmurkan masjid. Pertama, kita tingkatkan sisi fisiknya. Bangunannya bagus, semakin bagus. Dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, dengan teknis, itu pun juga semakin bagus. Itu namanya makmur dari sisi hakiki. Jadi jamaahku kayak merasa terfasilitasi. Ya, orang yang datang ke masjid kita merasa nyaman karena manajemennya kayak sudah teratur. Jadi masjid itu harus ke sana baginya. Yang kedua, kita harus membuat program supaya masjid kita ini dapat merubah kondisi dari baik menjadi ke lebih baik. Contoh, misalnya kita punya jamaah yang dia mungkin oke sholat, tapi sholatnya sering telat. Di rakaat kedua dia baru datang, atau rakaat ketiga dia baru datang. Maka agar itu paling tidak berkurang dari biasa rakaat kedua dia datang, nah sekarang mungkin rakaat pertama, atau besok-besok lagi dia datang sudah saat imam takbir. Maka yang kita lakukan sosialisasi kayak misalnya azan jam sekian, dari azan ke iqamat sekian. Nah, itu namanya berbicara teknis dan berbicara
fungsi serta berbicara kegiatan. Dimotivasi lagi tentang keutamaan shaf awal atau keutamaan mengikuti takbirnya imam. Dari mana supaya jamaah kita tahu tentang keutamaan shaf pertama, keutamaan mengikuti imam? Bisa kita adakan kajian, bisa juga, mohon maaf, kalau memungkinkan tempellah stiker-stiker yang senantiasa berganti atau tulisan-tulisan yang senantiasa bisa diganti, keutamaan-keutamaan. Nah, di sini bisa juga. Jadi masjid ini makmur dari sisi majazi. Nah, Bapak Allah muliakan, karena itu kita mengupayakan masjid yang ada ini menebarkan kesejukan. Saya berhusnuzon sekali kepada teman-teman yang di perusahaan ya, ngurus masjid. Pasti sisi ini amat disanjung, amat diperhatikan, menebarkan kesejukan, kedamaian, jamaah, kemudian pengurusnya, kemudian asatidnya ramah, akhlaknya menarik. Yang dia kepingin adalah persatuan dan persaudaraan, ilmunya meningkat. Sekian tahun kemudian kita punya target bagaimana kita kalau ngomong berkata qala Allah, kalau kita ngomong berkata qala Rasul, itu kan bisa tuh. Sekian tahun kemudian. Dan kita menampakkan nilai-nilai Islam. Jadi arah daripada masjid kita itu ke sana. Karena itu kita amat sangat mengupayakan bagaimana masjid yang kita urus ini jangan sampai dinodai dengan sesuatu yang menyebar fitnah atau menghujat pribadi dan kelompok, atau menyuburkan perbedaan yang menyulut konflik antara jamaah. Kan kita tidak semua asatidz itu kadang-kadang dia punya ilmu syar'i, tapi mungkin cara menyampaikannya kadang-kadang belum tepat. Maka pengurus hendaknya kalau ada para asatidz yang arahnya dia untuk menyulut api, ya kita sampaikan, Ustaz, kalau bisa teknis nyampaikannya begini. Nah, itu tugas kita ini. Jangan kita merasa itu kan Ustaz, iya betul. Ustaz itu kadang-kadang nggak semuanya betul caranya. Nah, jamaah Allah muliakan, tugas kita pengurus, tugas kita imam dan khatib, tugas kita yang masih sebagai jamaah, bagaimana merealisasikan hadis Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid ini adalah rumah setiap orang mukmin. Rumah Pak, bahasanya itu rumah. Baitu kulli mu'minin. Yang namanya rumah gimana? Senantiasa kita perhatikan. Yang namanya rumah itu membuat kita nyaman, melindungi kita, menjaga panas dingin. Kalau masjid barangkali menjaga supaya kita nggak sesat, nggak keliru, baik pola pikir maupun pola tindak. Jadi itu al-masjidu baitu kulli mu'min. Saya sudah men-share makalah itu, mungkin nanti bisa diperhatikan pendapat yang menjelaskan tentang al-masjidu baitu kulli mu'min. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ya Allah muliakan. Apa pentingnya kita memakmurkan masjid? Pertama, memakmurkan masjid yang kita sampaikan tadi ada 12 poin ya. Ada 12 poin. Menunjukkan bahwa dia punya iman. Kalau melakukan 12 poin tadi itu, menunjukkan bahwa dia punya al-iman. Innama ya'muru masajidallah.
hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman. Awal firman Allah ini mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Dia punya iman yang kuat terhadap Allah dan hari kemudian. Para ulama sepakat dengan kata amana billahi wal yaumil akhir saja itu sudah membentuk pola pikir kita yang tepat dan pola tindak kita yang benar. Maka kalau tauhid kita benar, insya Allah pola pikir, pola tindak akan tepat. Termasuk juga orientasi kita ke depan akhirat, pola pikir dan pola tindak kita juga benar. Dan Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman." Bayangkan, kalau kalian melihat seorang laki-laki mengamalkan minimal 12 amalan tadi yang memakmurkan masjid, apa kata Nabi? Saksikanlah bahwa mereka itu punya iman. Ingat, iman inilah sebenarnya yang mengubah hidup kita. Jadi Bapak Ibu ingin mendapatkan keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah, maka tingkatkan keimanannya. Di antaranya apa? Makmurkan masjid. Kalau kita memakmurkan masjid, kata sahabat Nabi Ali bin Abi Talha radhiyallahu anhu, pertama dia adalah minal muwahhidun, orang yang bertauhid. Yang kedua, dia yakin dengan apa yang Allah turunkan, wahyu, ada Al-Quran, ada hadis. Jadi tanda orang yang yakin kepada wahyu itu, lihatlah gelagat dia dalam urusan kemasjidan. Yang ketiga, dia termasuk orang-orang yang amalan ibadah badannya sempurna. Ibadah badan sempurna itu adalah salat. Dan tidak gampang orang konsisten istiqamah dalam urusan salat. Nanti kita akan lihat materi nanti malam insyaallah terkait menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Wa ataz zakat, orang yang memakmurkan masjid itu, maka amaliyah dia dalam bentuk harta termasuk amalan yang mulia. Dan dia punya jiwa tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini ungkapan ulama zaman silam, orang yang memakmurkan masjid, ngamalkan minimal 12 tadi, dia termasuk orang yang bertauhid. Ini penting nih, bertauhid ini penting ya. Bahagia sengsara itu tergantung orang punya tauhid atau tidak. Amalan memakmurkan masjid ini menunjukkan dia menggabungkan antara iman dan amal sekaligus. Kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Qudamah, yang namanya iman itu ketika dia meyakini dengan hatinya, kemudian dia berkata dengan lisannya, kemudian dia mengamalkan dengan gerak-geriknya, dan itu ada pada memakmurkan masjid. 3 hal ini, ketika dia menggabungkan amal, menggabungkan iman ini, maka kata Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, semakin banyak dia berkecimpung dalam urusan memakmurkan masjid, maka imannya bertambah. Sebaliknya, interaksi dia dengan masjid berkurang, apalagi enggak, maka berarti mengurangi iman dia. Penting nih kita sibuk dalam urus
masjid. Tadi bagus bahasa itu. Kalau Senin dan Kamis suaminya telat pulang, udah percaya saja Bu, insya Allah suaminya itu nambah iman. Tapi kalau pulangnya Selasa dan Rabu telat, jangan-jangan nambah lembur. Suaminya dimotivasi untuk banyak bergerak dalam dunia kemasjidan. Insya Allah pulang ke rumah bawa iman tinggi. Tapi kalau hari Kamis, hari Senin pulangnya cepat, berarti dia sedikit bergabungnya, beraktivitasnya dengan masjid. Bawa ke rumah imannya sedikit, udah suruh saja ke masjid. Kira-kira begitu. Nah, jamaah Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memamurkan masjid ini, cinta kita ini cinta berbalas. Cinta berbalas. Ada orang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kan gak enak Pak, Bu. Kita mencintai dia, tapi dia tidak mencintai kita, kan gak enak. Tapi kalau kita cinta dia, dia cinta kita juga, enak itu. Itu namanya cinta yang berbalas. Ngurus masjid itu cinta yang berbalas. Pertama apa? Ini mungkin sekilas saja ya. Masjid itu tempat yang paling Allah cintai di antara tempat-tempat yang ada di dunia, di bumi. Satu. Yang kedua, semua zikir, ibadah, belajar di rumahnya, di masjid maksudnya, itu adalah amalan mulia. Dan ketika kita mengeluarkan uang untuk urusan masjid atau berkaitan dengan masjid, itu semua bernilai jariah. Nanti kita akan lihat ini poin yang nomor 2 ini. Bapak ke masjid pakai motor, mohon maaf nih, beli bensin, itu amal jariah. Kita lihat pendapat yang kedua nanti insya Allah kita sampaikan. Yang ketiga, orang yang cintanya berbalas karena ngurus masjid, dia mendapatkan syafaat, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti 3 perkataan ini? Pertama, Rasulullah bersabda, "Uhibbul bilad, ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Jadi tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Ingat, namanya Allah sudah mencintai, kemudian kita cintai tempat itu pasti berbalas. Cinta kita berbalas. Nah, perhatikan kata berikutnya. Ini ungkapan Syekh Al-Utsaimin terkait orang yang melakukan aktivitas apa saja selagi itu diridhoi Allah dan sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan, baik itu misalnya berpikir, dia sholat, dia belajar, ada kegiatan belajar mengajar di masjid, dia baca Quran atau belajar apa saja di masjid, kemudian dia mengeluarkan hartanya untuk itu. Apa kata Syekh Al-Utsaimin? Itu harta yang dikeluarkannya adalah sebaik-baik infak. Sekitar ke masjid. Dan infak yang diberikannya untuk melakukan amaliyah yang berkaitan dengan masjid itu, kata beliau, adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita sering membahasakan sedekah jariyah apa? Ya, mungkin katakanlah infak ke masjid, atau misalnya infak membeli mushaf dan wakafkan dan macam-macam. Tapi Syekh Al-Utsaimin itu aktivitas apa saja yang mengeluarkan biaya untuk berkaitan dengan masjid, maka itu adalah harta jariyah, infak jariyah. Jadi jangan merasa rugi suaminya kalau sibuk ngurus masjid. Suaminya sudah proyeknya banyak itu,
Di antaranya apa? Amal jariyah. Tinggal lagi ibu ridho saja. Kok suami saya pulangnya telat, ya udah, karena dia ngurus masjid. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, orang yang hatinya terikat dengan masjid, rindu dengan masjid. Andaikan dia rindu kepada kita saja ibu-ibu, itu sementara barangkali, nggak jadi masalah. Tapi suami harus rindu kepada masjid. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ada 7 golongan orang yang kelak mendapatkan naungan Allah, dan tidak ada naungan pada masa itu kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada orang laki-laki yang hatinya terpikat dan amat sangat dekat dengan masjid. Mudah-mudahan suami ibu nanti termasuk ini. Dan ibu nanti bisa diboyong itu, bisa dibawa. Kan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan begini, Jannatu adni. Di sana itu ada namanya surga Adnan. Yadkhulunaha, dia masuk ke dalamnya. Ternyata dia masuk ke dalamnya sana, wa man salaha min abaihim, diboyongnya juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya, wa azwajihim, dan istri-istrinya, dan wa dzurriyyatihim, juga anak cucunya. Suami yang terikat dengan masjid, insya Allah ibu-ibu nanti akan diboyong juga. Jadi tenang Bu, insya Allah bergabung sama suaminya nanti di surga. Ikhwani fillah Allah muliakan. Yang ketiga, kita waktunya jam nanti dibilang saja. Orang yang aktif di masjid mengamalkan 12 tadi, maka dia mendapatkan hidayah, mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah, dan terhalang dari maksiat. Saya kira untuk para pengurus yang di perusahaan penting mendorong karyawan ini untuk banyak terlibat di masjid, karena ada poin terakhir ini, terhalang dari maksiat. Yang namanya maksiat misalnya apa? Enggak jujur, kira-kira gitu. Malas, enggak disiplin, itu namanya maksiat. Maka kalau orang aktif dan sibuk di masjid, dia terhalang dari maksiat. Coba kita lihat hujahnya, lihat dalilnya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan siapa saja yang memakmurkan masjid, menunjukkan dia punya iman kepada Allah dan orang yang taat kepadanya. Iman kepada hari akhirat yang ada dalam jiwanya itu enggak diragukan lagi. Mereka tetap mendirikan salat dan tidak lupa bayar zakat, punya jiwa yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kata beliau lagi, fahaulail muttaqun, orang seperti itu dikatakan orang yang bertakwa. Jadi titel orang yang memakmurkan masjid itu minimal ini, minal muttaqin, orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menangis ketika dia membaca innama yataqabbalu binal muttaqin. Allah ini hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Selain bertakwa tidak diterima. Maka peluang untuk diterimanya amal, banyaklah sibuk ngurus masjid. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Wahum ahlun lianna yakunu minal muhtadin. Orang yang ngurus masjid ini
termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ayo teman-teman yang masih muda ini, yang katanya tadi diharapkan untuk menjadi kader pelanjut yang sudah tua. Sudah tua ya, kira-kira gitu ya? Apa masih belum tua? Senior lah bahasanya. Senior. Termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, al-faizina bisa'adatid daraini. Orang yang memakmurkan masjid ini, dia punya kehidupan yang sukses dan bahagia. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Mendapat surga lagi. Dan dia al-mustahaqqina liridwanillah. Dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang, mudah untuk mendapatkan predikat mulia ini. Ayo sibuk ngurus masjid. Istri dukung suaminya untuk banyak terlibat dalam ngurus masjid. Itu yang ketiga, yang keempat sekarang. Yang masih ketiga. Nah, terhalang dia dari maksiat. Ingat, rumah tangga kita. Kenapa ada coretan-coretan? Kadang-kadang riak, gelombang mulai kecil, tiba-tiba menjadi topan. Gelombang besar. Maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Iqatatul Lahfan beliau mengatakan bahwa maksiat inilah sesungguhnya yang membuat seseorang datang dimanapun dia, membuat tidak tenang, tentramnya hilang, jiwanya goncang. Maksiat. Coba kalau penghuni rumah kita salah satunya datang ke rumah kita, dia bermaksiat 1 menit, 1 jam, 2 jam sebelum masuk rumah, datang ke rumah. Itulah yang membuat suasana rumah kita tidak nyaman. Maka orang terhalang dari maksiat kalau dia sibuk ngurus masjid. Allah tancapkan rasa benci dalam jiwanya kepada kekafiran, kepada dosa, kepada kedurhakaan. Kalau ngurus masjid, karena iman itu nyatu di dalam jiwanya. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Allah tancapkan rasa benci dalam jiwa kalian kepada kekafiran, kepada dosa, kepada kedurhakaan, dan orang yang seperti itulah yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Ngurus masjid, banyak terlibat di dalamnya, insya Allah punya jiwa seperti ini. Terhalang kita, terhalang anak buah kita, terhalang karyawan kita dari maksiat. Jamaah Allah muliakan, kalau ngurus masjid itu, ini penting nih. Minimal kita mendapatkan 3. Saya cuma 3, sebenarnya banyak lagi. Dia pasti masuk kepada pintu kebaikan. Pintu pertama kebaikan adalah diantaranya ngurus masjid. Nanti kita akan lihat. Dia punya relasi, punya sahabat, dan sahabatnya pasti orang-orang soleh itu. Dia jangan khawatir, ibu suaminya rajin ke masjid, insya Allah teman suaminya yang baik-baik. Ibu barangkali juga sama, sekali-kali kalau memang terlibat dalam majelis taklim, itu insya Allah dapat teman yang baik.
Yang ketiga, hidup sukses dan sejahtera. Ini sejahtera ini penting untuk kita nih. Dan dia bahagia di dunia. Kalau meninggal dunia, nanti di akhirat masuk surga. Apa dalil tentang tiga hal ini? Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin mengutip perkataan ulama tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini adalah seseorang yang pernah disusui oleh salah satu istri Rasulullah SAW dan pernah didoakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi orang yang dicintai oleh semua orang. Dan memang betul. Apa perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini? Tafaqqadul halawata fi talati. Carilah kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dalam ibadah ini pada 3 tempat. Pertama, as-salat, salat. Yang kedua, Al-Quran, baca Quran. Yang ketiga, ad-du'a. Dalam pendapat yang lain, al-dzikir. 3 amalan ini, salat, baca Quran, doa, seringnya kita lakukan di mana? Di masjid. Seringnya kita lakukan di masjid. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kalian merasakan nyaman, tenang, tentram jiwanya dalam melakukan 3 hal ini, fa'in wajadtumuha, mendapatkan ketenangan di dalamnya, fahfahu, jaga. Wahmadu lillahi ala dzalika, dan segera bersyukur. Katakan alhamdulillah. Fa in lam tajiduha, kalau kalian enggak merasakan nyaman, tenang, apalagi enggak melakukan 3 hal ini, salat juga enggak, baca Quran barangkali masih amat sangat jarang, berdoa mungkin sekali-sekali saja. Kalau kalian enggak mendapatkan kenikmatannya, kata beliau, fa'lamu anna abwabal khairi 'alaikum mughlaqah. Ketahuilah bahwasanya pintu-pintu kebaikan sudah tertutup untuk kalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berarti 3 pintu ini harus kita buka selebar-lebarnya. Salat. Yang kedua adalah baca Quran. Yang ketiga adalah berdoa. Dan 3 amalan ini semuanya di masjid. Semakin sering kita melakukannya, semakin lebar pintu kebaikan. Tapi kalau enggak melakukannya, atau melakukannya namun tidak merasa nyaman, terburu-buru, enggak nikmat, sholat, adzan, masuk cut, pulang lagi. Kemudian berdoa, dia mungkin juga enggak. Baca Quran atau belajar Al-Quran barangkali juga enggak. Maka pintu kebaikan udah tertutup untuk dia. Melakukan 3 amalan yang gratis saja, dia berat. Ini kan gratis semua, sholat gratis, baca Quran gratis, berzikir gratis. Gimana kalau dia disuruh berinfak? Perlu modal. Belum lagi bagaimana kalau dia, naudzubillah, dipaksa dia berjihad misalnya, berat lagi. Nah, jadi ngurus masjid ini adalah pintu kebahagiaan, pintu kebaikan. Yang kedua, ngurus masjid, memaburkan masjid, pasti kita punya relasi dan sahabat yang saleh. Saya nanya Bapak Ibu Bapak lah terutama, kira-kira selama ini seringnya atau banyaknya punya teman yang saleh apa yang tidak saleh? Menurut Bapak sendiri? Seringnya dapat teman yang saleh. Di mana kita dapat teman yang saleh? Masjid.
Susah kayaknya kalau dapat teman yang sore di pasar. Susah. Walaupun ada. Nah, masjid ini membentuk siapa kita karena teman kita. Masjid ini membentuk kepribadian suami kita karena suami kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi yang mulia dalam hadits Imam Abu Daud, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Kalau ingin tahu bagaimana kepribadian seseorang, lihatlah temannya. Ibu nggak usah khawatir, suaminya sibuk di masjid. Di masjid banyak orang soleh, insya Allah suaminya juga soleh. Kira-kira gitu ya. Amin. Dan Al-Imam Asy-Syatibi, ulama pada abad ke-8, kelahiran Spanyol, dalam kitabnya Al-I'tisam mengatakan, min alamatis sa'adati 'alal 'abdi, tanda orang yang bahagia di dunia dia bahagia, lanjut nanti di akhirat, suhbatuhu li ahli shalah, manakala dia punya teman yang baik. Ngurus masjid insyaallah dapat teman yang baik. Bahagia yang datang, ketenangan yang muncul. Dan pekerjaan yang amat sangat berat, perlu perjuangan dan penghasilan yang terbesar. Kata Mahmud Ahmad Ar-Rasyid, itu adalah punya teman yang baik. Jadi kita Allah berikan kemudahan Pak untuk mengerjakan proyek besar, yaitu punya teman di masjid. Dan kita punya penghasilan besar karena kita punya teman di masjid. Karena teman yang baik ini kan justru nanti sebagaimana ungkapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, istaghfiru minal asdiqa, perbanyak teman-teman kalian yang baik dari kalangan orang-orang mukmin. Ingat, orang mukmin itu, orang beriman kalau bahasa kita, itu ada di masjid. Fa'inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena teman yang baik itu, dialah kelak yang menolong kita pada hari kiamat. Beruntung kita sudah punya cadangan ini. Teman yang baik nanti memberikan perlindungan, pertolongan, memberikan syafaat. Maka banyak-banyaklah meluangkan waktu untuk ngurus masjid, memakmurkan masjid. Lebih-lebih yang muda ini, yang muda. Nah, jamaah Allah muliakan, orang yang ngurus masjid ini hidupnya sukses, sejahtera. Ibu-ibu selama ini merasa sejahtera atau kurang sejahtera? Gimana jawabannya, Bu? Kurang sejahtera? Gitu ya kira-kira ya? Insya Allah sejahtera lah. Orang yang ngurus masjid, yang dia memamurkan masjid, hidupnya sukses. Pasti sukses itu udah jamin itu. Sukses dalam pengertian ya dunia dan akhirat. Sisi materi, sisi kejiwaan, semua ada dalam urusan kebaikan, dan itu ada di masjid. Sejahtera dalam bahasa kita mungkin, mohon maaf, materi meningkatlah kira-kira gitu ya. Tapi juga bisa, boleh jadi sejahtera tuh hatinya makin bahagia, keamanan muncul, ketenangan muncul, itu kan juga sejahtera. Dan dia pasti bahagia dunia. Nanti kalau meninggal masuk surga. Kata para ulama, siapa, ingat, jadi kalau sudah bermasjid ini kan ada gabungan antara iman dan amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihah, siapa yang beramal saleh,
min dzakarin aw untha, siapakah dia, laki-laki atau mungkin perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia punya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan kami berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Perhatikan warna merah itu, hayatan thayyibah. Para ulama mengatakan fayutihillahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah akan berikan kepada dia kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ngurus masjid itu begitu. Dunia baik, akhirat akan baik. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Jauzi, Al-Imam As-Sa'di, dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya itu bahwa kalau gabung antara iman dan amal, dan itu ada pada proyek memakmurkan masjid, maka dia mendapatkan 6 hal. Pertama, birrizqil halali at-thayyibi. Dalam urusan kerja, Allah berikan pekerjaan yang baik. Insyaallah urus masjid itu kerjaannya baik. Ibu gak usah khawatir, kalau namanya kerjaan baik, insyaallah makanannya juga baik. Dan makanan baik itu berpengaruh kepada akhlak baik dan buruknya, bahkan kepada doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini termaktub di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Imam Ibnu Rajab, apa nama kitabnya itu? Beliau mengatakan begini, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajaba da'wataka. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka akan mustajab doamu. Ngurus masjid, Allah berikan peluang besar, punya rezeki, punya pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan dengan baiknya pekerjaan kita, makanan yang kita bawa ke rumah pun juga baik, itu akan mempertajam doa kita. Yang kedua, Allah akan berikan kepada mereka al-qanaatu, sifat merasa kaya. Selama ini kita merasa kaya, merasa cukup, merasa kurang. Ngurus masjid itu jiwanya kaya. Walaupun memang kaya materi dia, tapi jiwanya itu ya udah kaya. Atau mungkin materinya belum kaya, tapi jiwanya tetap kaya. Kenapa? Karena dia terlibat di dalam iman dan amal yang digabungkan, dan itu ada di dalam mengurus masjid. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sesuatu yang paling mahal hari ini adalah punya jiwa al-qanaah, merasa kaya, merasa cukup. Karena tidak sedikit kita perhatikan orang-orang kadang-kadang rumahnya lebih daripada 5, kendaraannya mungkin lebih daripada banyak sekali maksudnya, tapi masih merasa kurang. Jangan-jangan dia nanti suruh urus masjid itu, insya Allah dia punya jiwa cukup. Yang ketiga, bahwa dia al-aisu fit ta'ati atau halawatut ta'ati, dia hidup di dalam ketaatan, atau dia merasakan lezat dan manisnya dalam ibadah.
nyaman dia. Jadi nanti suaminya selalu berada dalam rel ketaatan. Insya Allah istrinya juga sama. Karena biasanya kata Imam Al-Jauzi, hati itu kalau kotor seperti baju yang kena tinta atau kena lemak. Ditaruh di baju yang lain, maka baju yang lain akan juga kotor. Suami atau sebaliknya istri masuk ke rumah dalam membawa dosa, dia seperti baju tadi yang berlemak, maka harus dibersihkan itu. Tapi kalau kita suami sudah amaliyah kita adalah ketaatan, secara otomatis kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang menabur minyak wangi. Kita baik, maka istri kita akan kebagian baik. Anak kita juga akan kebagian baik. Ngurus masjid. Yang keempat, ini penting, as-sa'adah, dia bahagia. Saya kemarin itu terhibur, Pak. Jadi dari rumah ke mana tuh? Ke terminal Damri. Mana namanya tuh ya? Kayu Ringin. Saya melihat saya pribadi dan juga melihat orang itu kayak panik, Pak. Karena biasa ada kan jadwal tanggal sekian, jam sekian itu pesawat berangkat. Saya itu berangkat dari rumah itu ke Lampung pada waktu itu dari rumah itu sebelum subuh. Karena jadwal pesawat itu jam berapa? Jam 7:30 atau 9. Panik, saya termasuk panik itu. Orang juga sama panik. Harapan saya sholatnya di jalan supaya nggak ketinggalan Damri atau nggak ketinggalan pesawat. Saya ketika makan, habis makan cuci tangan itu. Pas tempat cuci tangan itu ada tulis gini, jangan lupa bahagia. Tulisannya begitu. Loh, kita nih dari pagi nih memang mau mencari apa? Mencari bahagia. Maka orang yang urus masjid ini as-sa'adah, lahir kebahagiaan, tidak hanya fisik tapi batin juga bahagia. Urus masjid. Yang kelima, dia punya jiwa yang tenang, tentram, sejuk. Dan yang terakhir, al-jannah, Allah balas dia dengan surga. Wah, enak ini. Jadi 6 pahala orang yang urus masjid sekaligus rezekinya baik, kehidupan yang cukup, dia selalu berada dalam rel ketaatan, punya sifat bahagia selalu, tenang, tentram jiwanya, dan meninggal masuk surga. Yang kelima sekarang, insya Allah orang yang ngurus masjid, memakmurkan masjid itu, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang gak kepingin meninggal kayak begini? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, orang yang punya kebiasaan dengan sesuatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan dia dalam kondisi melakukan kebiasaan itu. Bapak ibu ngurus masjid dan punya kebiasaan itu, memakmurkan masjid dan punya kebiasaan itu, maka Allah akan wafatkan dalam mengurus masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khaira", ketika Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah akan pekerjakan hambanya itu. Qalu kaifa yasta'miluhu, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah memperkerjakan hambanya? Qala, beliau bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi, Allah akan berikan kemudahan kepada dia untuk beramal saleh sebelum kematian menjemputnya. Jangan pernah absen dari ngurus masjid. Walaupun kita sudah senior, paling tidak kita terus membersamai anak muda dalam ngurus masjid.
Yang terakhir, kalau kita serius ngurus masjid ini, walaupun mimpi ini kita dianggap muluk ya, tapi nggak jadi masalah. Namanya mimpi kan gratis, nggak ada yang bayar. Insya Allah akan mengembalikan kejayaan Islam dalam semua aspek. Al-Imam Malik berkata, la yusliha akhir hadhihi al-ummati illa man aslaha awwalaha. Kalau mau sukses, maka ikutilah orang sukses. Orang dulu sukses, kepingin seperti orang dulu, maka ikutin orang dulu. Orang dulu itu dia diwariskan oleh Allah dunia. Apa senjatanya? Ngurus masjid. Rasulullah pada tahun 1401 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa itu? 1401 tahun yang lalu. Tahunnya 622, kira-kira gitulah. Allah wahyukan kepada Nabi untuk bikin masjid namanya Masjid Kuba. Dari Masjid Kuba Rasulullah ngurus, para sahabat terlibat. Kemudian generasi berikutnya semua beraktivitas ngurus masjid. Maka Allah wariskan kepada mereka kemenangan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Allah muliakan, pentingnya kita ngurus masjid ini dalam bahasa sederhana minimal ada 6 minimal. Nanti silakan dikembangkan. Pertama, tanda kita punya iman. Yang kedua, cinta kita bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Yang ketiga, pasti mendapatkan hidayah, ridho Allah, dan terhalang daripada maksiat. Yang keempat, urus masjid ini pintu masuknya kebaikan. Akan punya relasi dan sahabat orang-orang yang saleh. Hidup kita sukses, sejahtera, mulia, bahagia dunia, dan masuk surga. Allah wafatkan kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan mimpi kita, walaupun kita hanya ngurus masjid, kita harapkan nanti bisa mengembalikan kejayaan Islam. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan saya dan kita semua, siapapun dia, terutama anak muda, kaula muda, untuk mulai banyak terlibat dan jangan sungkan kalau diberikan amanah ngurus masjid, meskipun itu mungkin dari yang kecil. Misalnya apa? Sekedar untuk adzan, sekedar untuk ngubungin ustaz, sekedar untuk mengumumkan, sekedar untuk ngingatin orang, dan macam-macam, karena di situ ada kemuliaan. Mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi keluarga pendukung pemakmur masjid. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang punya 6 kriteria ini. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, syukur jazakallah khairan kepada Ustaz. Sesi selanjutnya Ustaz kami berikan waktu kurang lebih 30 menit memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah. Dalam hal ini kita lanjutkan dengan sesi soal jawab bagi peserta ikhwan. Kami harapkan pertanyaan itu bisa langsung kepada Ustaz melalui link. Kalau untuk akhwat boleh langsung atau boleh melalui tulisan yang diserahkan kepada kami. Untuk itu kami persilakan kepada seluruh jamaah baik ikhwan maupun akhwat untuk memberikan soal kepada Ustaz. Waktu kami persilakan. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk isinya kita jamaah di masjid, Ustaz. Setiap langkah dan kita untuk menuju masjid menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Kalau kita jalan kaki, mungkin kalau jauh kita mungkin naik sepeda atau motor itu bagaimana? Mungkin pertanyaan kedua terkait menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, termasuk amalan yang sangat luar biasa, bisa dijelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Atau yang ibu barangkali kertasnya langsung. Ada? Ya, boleh. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan tentang pahala langkah orang yang berjalan menuju masjid dari rumahnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti itu, kata beliau, teks hadisnya adalah langkah kaki. Maka kita meyakininya seperti itu. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid, maka satu langkah bisa mengangkat satu derajat dan bisa mendelet satu dosa. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sampai ada di antara mereka yang memperpendek langkah mereka. Ini namanya hadis takrir, perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Dalam rangka apa? Semakin pendek langkah, semakin banyak berarti langkah dari rumah menuju masjid. Dan tidak ada gaya para sahabat itu yang berniat untuk pindah semakin dekat dengan masjid, tapi justru mereka bersyukur dengan masjid, dengan rumah yang ada, walaupun rumahnya itu jauh daripada masjid. Adapun manakala dia menggunakan kendaraan motor, mobil, ataukah misalnya yang lain, wallahu alam. Jadi bahasa sederhana begitu saja. Insyaallah dia mendapatkan pahala. Berapa pahalanya? Wallahu alam. Karena hadisnya situ adalah langkah. Apakah kita bisa menafsirkan misalnya seputaran ban? Ya Allah alam. Karena kita juga gak ada penjelasan para ulama seperti itu. Satu. Yang kedua, terkait berdiam di masjid, ada namanya istilah al-julusu fihi. Ada namanya juga istilah al-julus
fi nadhri shalah, duduk di masjid, atau dia duduk untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi maknanya dua, duduk atau dia duduk menunggu waktu sholat. Bahkan ada ulama yang mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, misalnya hadis riwayat Imam Ahmad ini, hadisnya sahih dalam musnad beliau. Kata sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza jalasa fi musallahu ba'da salati. Perhatikan redaksinya. Kalau seseorang hamba duduk di masjid setelah dia melaksanakan salat. Berarti bahasanya apa ini? Intizar, menunggu waktu salat pada berikutnya. Apakah itu menunggu saja ataukah dia menunggu dengan mengisi aktivitas lain sebelum datang waktu salat berikutnya? Maka sallat alaihi malaikatu, malaikat bersolawat kepadanya. Solawat, penjelasan para ulama, solawat malaikat artinya doanya malaikat, diantaranya supaya Allah Jalla wa'ala memaafkan mereka atau merahmati mereka. Misalnya dalam hal ini misalnya malaikat berdoa dengan redaksi Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ada dua. Kedengaran kan ya? Jadi doa redaksi malaikatnya ada dua. Allahumma ighfir lahu, ya Allah maafkan dia. Siapa yang dimaafkan itu? Orang yang masuk ke masjid, atau dia masuk kemudian sholat, atau dia masuk sholat dan menunggu. Allahumma arhamhu, jazakallah khair. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Hu itu kembali kepada siapa? Kepada orang yang masuk. Ataukah dia masuk saja? Ataukah dia masuk kemudian sholat dan pulang? Ataukah dia masuk sholat dan menunggu waktu sholat berikutnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah batas kuburan dan warung dengan masjid, apakah harus dibatasi pagar atau tidak? Ada tulisan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan dalam tulisan saya tuh ada tuh batasan kuburan. Para ulama sepakat bahwa kuburan itu tidak boleh dijadikan masjid. Dan masjid yang ada di kuburan, masjid yang ada di dalamnya kuburan, maka ada dua kemungkinan. Pindahkan kuburnya ke tempat yang selayaknya, atau masjidnya itu tidak digunakan untuk masjid, atau bahasa sederhananya dipindahkan, dirusakkan untuk tempat yang lain. Nah, apa batasannya? Ikhtilaf para ulama. Yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, oleh Ibnu Taimiyah. Kalau masjid itu ada temboknya, tembok begitu. Masjid ada tembok, di belakang tembok itu ada kuburan,
maka itu dibolehkan kita untuk sholat di dalamnya, karena dia ada tembok pembatas antara masjid dengan kuburan. Tapi kalau dalam masjid itu ada kuburan, maka terlarang. Sama halnya di dalam kita berdagang, berjual di masjid, maka kita definisikan masjid. Nanti kalau makalahnya di-share enggak? Di-share ya? Situ ada definisi masjid itu. Intinya kesepakatan umum saja. Kalau definisi umum masjid itu kan sesuatu tempat yang berpagar. Yang berpagar berarti selama aktivitas jualan di situ, maka itu namanya jualan di dalam masjid. Tapi kalau sepakat orang mengatakan masjid itu adalah bangunan begitu, walaupun dikelilingi sekian meter ada pagar, maka kesepakatannya mungkin kalau itu bukan masjid, ya gak jadi masalah jualan. Jadi tergantung kepada kesepakatan masjid. Ya. Ini silakan dibaca di makalah, situ ada ilmiahnya pendapat sefulan bin fulan dan seterusnya. Kemudian terkait mana yang kita utamakan, ngurus masjid apa ngurus kerja? Ya. Pertama, Syekh Al-Utsaimin, saya karena sering membaca fatwa beliau ya. Amanah pertama adalah kerja. Amanah pertama itu adalah kerja. Kalau kita sudah punya SOP, standar operasional, prosedur, kerja dari jam 8, nanti istirahatnya jam 11.45, masuknya jam 12.30, pulangnya jam 4. Berarti begitulah kita bekerja. Dan kita tidak dibolehkan untuk punya aktivitas yang lain selain itu, karena amanahnya adalah bekerja. Tapi kalau di SOP itu kan biasa ada SOP seperti itu, ada juga barangkali SOP yang kecuali. Nah, silakan saja. Kalau memang ada kecualinya, misalnya untuk sholat dibolehkan, untuk ngurus masjid dibolehkan, itu nggak jadi masalah. Tapi tetap kita berpegang kepada perjanjian, kepada SOP tersebut. Ya. Makanya kita sebagai pengurus masjid nggak salah saya kira memberikan masukan kepada manajer. Bagaimana satu sisi masjid kita juga harus ada yang ngurus dan profesional tanpa mengurangi kerja yang ada di perusahaan. Tinggal lagi kasih masukan sajalah barangkali. Allah. Jadi kita utamakan dulu ngurus amanah yang pertama tadi ya. Amanah yang pertama tadi itu ngurus pekerjaan. Tapi nggak boleh dalam urusan waktu. Mohon maaf. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, ini waktunya sampai berapa tadi? Yang pertama. Dalam kitabnya Al-Kabair membahas begini. Al-Kabiratur Rabi'ah tarkus shalah. Jadi bab pembahasan beliau. Dosa besar yang keempat adalah melalaikan salat. Melalaikan salat. Jadi definisi tarku itu kan bahasa Indonesianya kan meninggalkan sebenarnya. Meninggalkan salat. Tapi diterjemahkan itu berdasarkan nas, berdasarkan dalil, itu adalah melalaikan salat. Nah, gimana kita perusahaan menentukan jam sekian kerja? Satu sisi Allah dan Nabi-Nya sudah menetapkan jam sekian harus sholat. Saya belum menemukan perusahaan atau kantor yang amat sangat ketat sampai melarang karyawan untuk sholat. Saya belum menemukan. Tapi mungkin perusahaan masih berlonggar. Misalnya pulang jam 4,
Sehingga antara jam 4 dengan waktu maghrib masih bisa dikejar. Atau ada kesepakatan dibolehkan untuk siapa yang kepingin sholat asar dengan durasi waktu sekian menit dan sekian menit. Nah, dalam kitab itu dijelaskan ungkapan Al-Imam, ungkapan Sa'id Al-Musayyib, ini seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang beliau ini tidak pernah sholat melihat pundak orang lain selama 40 tahun. Tidak pernah sholat melihat pundak orang lain selama 40 tahun. Karena dia tepat waktu dan selalu berada di shaf yang paling awal. Padahal kesibukannya luar biasa. Ulama hebat. Maka kita sebaiknya dalam hal ini bersainglah untuk tepat dalam urusan sholat. Maka langkah-langkah kita tadi memberikan masukan begini dan begitu kepada barangkali manajer atau apa bahasanya ya, perusahaan. Manajemen ya, kepada manajemen. Ya, diberikan kelonggaran, insyaallah barokah gitu kan. Kira-kira gitulah. Perusahaan kita akan barokah kalau karyawannya menjaga sholat. Dan memang betul kan, menjaga, pasti akan barokah. Nah, Bapak Ibu memuliakan, bagaimana kalau kita sang ibu, sang istri, motivasi suami, motivasi anak laki-laki untuk banyak terlibat dalam masjid atau memamurkan masjid, mungkin sholatnya dulu, kira-kira gitu. Apakah suami, apakah istri itu dapat pahala? Tadi sebagaimana yang saya sebutkan di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi, siapa mereka yang menunjukkan kebaikan, falahu ajru, maka dia mendapatkan pahala persis dengan orang yang melakukan. Jadi ibu berpahala besar kalau banyak mensupport anak laki-lakinya dan suaminya untuk sholat. Ibu dapat pahala dakwah. Ingat, pahala dakwah itu dua. Pahala dia berdakwah dan pahala orang yang mengamalkan hasil dakwahnya. Kalau ibu motivasi anak laki-lakinya dan benar-benar termotivasi, ibu pahala dakwah. Yang kedua, pahala sholat yang dilakukan oleh anak laki-laki dan suami ibu. Jadi banyak-banyaklah menabung amal dengan cara apa? Mensupport, memotivasi anak laki-laki dan suaminya untuk dekat ke masjid. Kemudian, wanita yang Allah muliakan, apakah kita boleh memilih posisi kita dalam memakmurkan masjid sesuai dengan kemampuan yang kita miliki? Misalnya kita punya ilmu, ya nggak masalah kalau kita menawarkan diri kepada DKM atau mungkin kepada masjid tersebut untuk isi kajian. Atau misalnya saya posisinya kayaknya cukup bidang A, bidang B, karena saya punya kemampuan seperti itu, maka itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana permohonan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini ada dua kriteria. Pertama, dia mampu. Yang kedua, dia kredibel. Punya kemampuan dia, punya kemampuan, dan dia punya kemampuan. Dan ini dibolehkan kita untuk memilih jabatan kalau dalam urusan ini. Kalau kita tidak melakukannya, maka terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi punya kemampuan dan kredibilitas, punya apa? Punya kemampuan juga ya namanya, punya kemampuan. Amanah dan ilmu, punya ilmu dan punya amanah. Kalau kita
sudah aktif di masjid, siapapun kita, laki-laki, suami maksudnya, atau kita di majelis ibu-ibu terlibat di sana, itu sebenarnya secara otomatis sudah membawa aroma kebaikan dalam rumah tangga. Secara otomatis itu. Karena Muslim ini sama juga kafir, dia punya aroma. Aromanya ada dua. Pertama, aroma kebaikan yang orang senang dengan dia. Dia orang dekat sama dia karena dia punya aroma takwa. Yang kedua, dia punya aroma yang membuat orang juga ikutin dia. Satu sisi orang mendekat, satu sisi orang mengikuti dia. Sama para mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan dosa, dia juga punya aroma. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, as-sayyi'atu lis-sayyi'ati, para pelaku maksiat, maka Allah akan legamkan mukanya. Allah akan terangi alam kuburnya. Pelaku maksiat ya. Walis sayyiati, pelaku maksiat, Allah akan gelapkan mukanya. Allah akan gelapkan alam kuburnya. Allah akan jadikan hatinya enggak mampu membedakan mana buruk, mana yang baik. Dan Allah akan tanamkan rasa benci hati orang kepada dirinya. Dan kebalikannya kebaikan. Kebaikan itu membuat wajah ceria, membuat badan fisik kita kuat, membuat hati bercahaya, dan membuat orang selalu tertarik kepada kita. Walaupun orang ini nggak tahu kebaikan kita. Sama juga tadi, orang menjauh, orang benci, walaupun orang tidak tahu dengan keburukan kita. Sehingga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang orang yang melakukan maksiat ketika orang tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan Abu Darda ya, setelah ada hadis ada ungkapan Abu Darda, maka Allah akan tanamkan kebencian orang kepada dirinya. Sebaliknya, manakala dia melakukan kebaikan terus terang atau tersembunyi, maka Allah akan dekatkan orang lain kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi dari Ikhwan. Untuk pertanyaan terakhir ya, satu dari Ikhwan, silakan karena waktu. Mungkin anak pertanyaannya sifatnya sudah pribadi kita. Anak berpikir pertanyaan ini sangat penting karena kita sebagai pengurus yang ingin memakmurkan masjid, bukan pribadi yang akan memakmurkan masjid. Tadi ada kaidah bahwa ada beberapa hal yang tidak bagi orang yang memakmurkan masjid. Anak melihat hal yang terakhir, di mana ketika memakmurkan masjid akan bisa berubah zaman, sehingga Islam jadi Islam hebat. Tetapi bagaimana ketika kita sebagai pengurus menghadapi zaman di mana zaman itu sulit untuk bisa menghadapi zaman kita masjid? Apa kepada firqah, pemahaman? Ketika di masjid itu ada kajian begini, dia hadir, dan ada sebagian tidak hadir. Ketika kajian yang lain, dia hadir dan sebagian tidak hadir. Salah satunya firqah atau pemahaman dalam beragama. Di dalam agama kita itu pemahaman sedikit ada yang berbeda. Bahkan dari sebuah istilah saja mereka bisa apriori. Nah intinya pertanyaan bagaimana kita sebagai pengurus, dan di sini mungkin banyak pengurus dan bahkan ada banyak pengurus generasi penerusnya bisa mengajak jamaahnya untuk
cinta atau punya giro memakmurkan hasil. Itu sangat penting. Bagaimana trik-triknya atau arahnya? Baik, barakallahu fiik. Memang di antara problem masjid hari ini, di antaranya itu adalah dha'fu fil irtibatil jamaah, lemah dalam urusan kejamaahan. Di mana-mana sih, di mana-mana. Bisa sisi jumlahnya, bisa sisi intensitasnya kita lemah. Maka terkait problem yang ketiga ini sebenarnya ada kajian khusus tentang awamil dha'fi fi ta'miril masajid. Jadi problem-problem yang muncul dalam urus masjid. Di antaranya yang ketiga ini dalam urusan kejamaahan. Satu, karena sebagian kita masih salah mempersepsikan makna jamaah. Di antaranya apa? Si fulan itu kelompok A, sementara saya kelompok B. Mereka menyimpulkan seperti itu dari mana? Bisa saja dari ustadznya, bisa saja dari materi yang disampaikan ustadznya. Yang kedua, karena kesalahan di dalam mengharapkan hadirnya jamaah, kesalahan di dalam cara menghadirkan jamaah. Walaupun ini betul, tapi kurang tepat. Misalnya begini, ada ajakan kepada para jamaah mengingat asar mendekat, mohon dipersiapkan waktunya dan segera berwudu, datanglah ke masjid untuk berjamaah. Itu kan jadi masalah. Tapi yang paling penting dari itu adalah al-qudwatu, keteladanan. Dan di sini kelemahan kita saat mensupport siapapun itu. Kita berharap keluarga kita jadi rajin ngaji, nggak bisa kalau abinya, kalau uminya malas ngaji. Kita berharap anak buah kita, karyawan kita disiplin waktu, sementara kita atasan kurang disiplin waktu. Kita berharap jamaah kita ada konsisten, bahkan lebih banyak, sementara kita yang pengurus belum kuat, belum istiqomah menjaga jamaah pada setiap waktu. Maka solusi pertama adalah keteladanan. Keteladanan. Satu sisi juga kita mungkin mensupport, jadi masalah. Kita punya komitmen. Makanya ada kitab namanya yang ditulis oleh Dr. Sayyid Muhammad Nur, Afatun ala Tariq judulnya. Afatun ala Tariq. Dalam kitab itu dijelaskan kegagalan dakwah. Kegagalan berdakwah. Apa di antara kegagalannya? Dalam bahasa sederhananya adalah kamu ngomong tapi kamu tidak melakukan. Kira-kira begitulah. Kamu mensupport tapi kamu tidak menjadi teladan. Allahu a'lam.